Bab larangan mencela atau mengumpat, ya, memaki, mengumpat angin. Mengumpat apa? Angin, ya. Nah, kemudian penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, la tasubbur riha, janganlah kalian mencela atau mengumpat, memaki angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, ya. Kalau kalian melihat apa yang kalian tidak suka, angin kencang, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Disuruh berdoa. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dari kebaikan angin ini, ya, dari kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan aku mohon dari kebaikan yang ada pada angin tersebut. Wa khairi ma umirat bihi, dan dari kebaikan apa yang angin tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan angin tersebut. Wa syarri ma fiha, dan dari keburukan yang ada pada angin tersebut. Wa syarri ma umirat bihi, dan dari keburukan apa yang diperintahkan kepada angin tersebut. Ini pembahasan kita tentang larangan untuk mencela angin, ya, maka ini wajar. Kenapa? Karena angin dia mudabbarah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia musakharah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak seperti manusia berkehendak, dia berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mencela sesuatu yang seperti ini, yang tidak memiliki kehendak, ya, tidak seperti manusia, kemudian kita cela, maka seakan-akan kita mencela yang memerintahkannya. Bukankah yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan mencela angin secara tidak langsung kita mencela Allah. Mungkin seorang tidak bermaksud mencela Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, apalagi seorang muslim kemudian parah angin ini, angin kurang ajar misalnya, atau angin brengsek, ya, ini enggak boleh seperti ini. Berarti angin tersebut tidak berbuat apa, yang buat dia berhembus, yang buat dia menghancurkan sana, menghancurkan sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung kalau kita mencela angin, berarti kita mencela yang memerintahkan angin tersebut, berarti kita mencela Allah. Nah, dan ini mengurangi tauhid, ya, mengurangi tauhid. Dan saya rasa orang-orang yang mencela angin tidak bermaksud mencela Allah. Kalau mereka bermaksud mencela Allah, tentu mereka kafir. Tapi kebanyakan mereka tidak bermaksud mencela Allah, tapi mereka mencela angin tersebut. Dan ini tidak boleh. Kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengalirkan angin tersebut, yang menghembuskan angin tersebut semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya sama seperti kita bahas tentang larangan untuk sabud dahar, ya, la tasubud dahar, ya, apa namanya, la tasubud dahar. Kenapa? Karena wa ana yu'dhini ibnu adam yasubud dahar wa ana dahar uqallibul laila wan nahar. Kata Allah Subhanahu wa taala, anak Adam telah menggangguku, ya, dengan mencela masa. Padahal aku adalah masa, aku membolak-balikan langit siang atau siang dan malam, ya. Karena masa tidak perlu dicela. Karena masa tempat berlakunya berbagai macam kegiatan. Kegiatan itu yang dicela, bukan masanya. Kalau seorang mencela masa, berarti dia mencela pengatur masa tersebut, yaitu pengatur waktu tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pengatur zaman tersebut. Dan ini hukumnya sama seperti mencela cuaca. Waduh, mendung parah, hujan kurang ajar misalnya, atau hujan brengsek, hujan enggak berhenti-berhenti brengsek. Ini sama, ini mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela Allah, mencela hujan, mencela musim dingin, kemudian mencela musim panas, matahari. Oh, matahari kok panas banget, ya. Beda kalau mengabarkan enggak ada masalah, hari ini panas terik. Tapi kalau ada kesan mencela, enggak boleh, karena kita berarti mencela yang mengatur benda-benda tersebut. Tidak ada yang mengatur langit, tidak ada yang mengatur langit, tidak ada yang mengatur matahari, tidak ada yang mengatur angin, kecuali Allah semata, ya. Seandainya ada yang mengatur selain Allah, ya mungkin boleh kita cela, tapi yang mencela adalah yang mengatur semata-mata hanyalah Allah. Jadi saya ulangi, hukum mencela angin sama seperti mencela hujan, sama seperti mencela panas, sama mencela matahari, mencela musim dingin, ini semua sama dengan mencela masa, mencela zaman, ya. Kita bahas di sini
Jadi hukum mencela angin ya sama dengan mencela apa sih tadi? Hujan, kemudian apa? Panas, matahari, kemudian cuaca, kemudian zaman, ya, musim, ya, musim. Kenapa? Karena tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah. Melainkan Allah. Berarti mencela hal-hal tersebut seakan-akan mencela pengaturnya, ya. Mencela hal-hal ini, mencela hal-hal tersebut, ya, secara tidak langsung mencela pengaturnya. Mencela pengaturnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh beradab ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang angin. Ar-rih. Angin. Udara. Angin itu ibarat dari udara. Udara ada ya. Udara ya. Sebenarnya udara ini atau angin ini memiliki banyak fungsi. Terkadang dia berfungsi untuk membinasakan suatu kaum, terkadang dia banyak bawa rahmat, banyak sekali. Angin ya. Lihat. Ada angin ya. Contohnya rahmat ya. Rahmat bagi manusia. Allah berfirman misalnya wa arsalna riyaha lawaqiha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala kami mengirimkan riyah ya yang merangkai ya angin tersebut bisa merangkai awan satu dengan awan yang lainnya ya. Angin tersebut bisa memindahkan dari serbuk sari kepada tumbuhan yang jantan kepada tumbuhan betina sehingga terjadi penyerbukan atau pembuahan. Ya, terkadang angin tersebut juga memberi kabar gembira akan turunnya hujan. Wa huwal ladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang telah mengutus atau mengirim angin ya, mengirim angin bushram baina yaday rahmati. Bushram baina yaday rahmati maksudnya memberi kabar gembira akan turunnya hujan ya, akan turunnya hujan. Jadi lihat di sini ya, fungsi di sini fungsi lawaqih adalah untuk apa? Mengawinkan apa? Serbuk sari dan macam-macamnya ya. Tumbuh-tumbuhan. Yang ini wahuwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday sebagai kabar gembira. Kabar gembira maksudnya akan turun hujan. Akan segera turun hujan. Karena apa namanya? Angin, subhanallah, dia mengatur kemudian merangkai awan-awan, setelah itu kemudian awan-awan dengan angin tersebut dibawa, kemudian dipecah oleh angin tersebut, kemudian turun di bagian tempat yang Allah kehendaki. Ini semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang ya angin ya Allah kuasakan kepada Nabi Sulaiman. Allah kuasakan angin kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman alaihissalam ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasakharna lahu riha tajri
bi amrihi haitsu asab. Kata Allah, ya, maka kami pun menguasakan angin bagi Nabi Sulaiman, tajri bi amrihi haitsu asab. Yang angin tersebut mengalir sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kalau pergi ke mana-mana enggak usah pakai pesawat. Ya, enggak usah pakai mobil, dia tinggal ambil permadani, taruh di angin, kemudian dia berangkat di atas angin tersebut. Luar biasa ya. Siapa yang bikin itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Berarti angin ada fungsinya. Ada fungsinya. Kemudian di antaranya juga ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan angin sebagai tentara Allah. Tentara Allah untuk membinasakan kaum. Tentara Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala datang musuh mengepung kalian. Ya, musuh maksudnya junud, pasukan tatkala perang Khandaq yang datang mengepung kota Madinah dengan jumlah 10.000 mengepung kota Madinah. Kata Allah, farsalna alaihim rihan, maka kami kirim angin kepada mereka. Subhanallah, angin tersebut memporak-porandakan kaum Quraisy tatkala itu. Berarti ini tentara Allah untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. Contohnya lagi, Nabi SAW dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan bagaimana angin menghancurkan kaum Ad dalam banyak ayat. Farsalna alaihim rihan sorsoran. Ya. Ya. Idh arsalna alaihim rihal aqim. Ya. Ma tadharu min syai'in atat alaihi ila ja'alatu karramim. Ya, banyak sekali ya Allah sebutkan di antaranya rihan sorsoran ya. Fi yaumi nahsin mustamir. Yaitu angin untuk menghancurkan kaum Ad. Angin menghancurkan kaum Ad. Ini angin menghancurkan kaum pasukan Quraisy dalam perang Khandaq. Nabi SAW juga bersabda, nusirtu bis-saba, ya, nusirtu bis-saba wa uhlikat adun bid-dabur. Kata Nabi SAW, aku ditolong dengan angin. Saba itu angin yang berhembus dari timur ke arah barat, dan kaum Ad dihancurkan dengan angin yang berhembus dari arah barat, bid-dabur. Ya. Jadi angin banyak fungsinya. Dan angin sebenarnya itu udara, anginnya udara. Cuma udara kita nggak lihat. Kapan kita bisa lihat? Tatkala dia berhembus, bergerak. Oh, berarti udara itu ada. Udara itu ada. Subhanallah, nikmat dari Allah. Allah berikan udara bagi kita. Allah berikan kepada kita atmosfer. Ya, ini nikmat. Kalau bahasa Arabnya al-ghilaful jawi, atmosfer, ya, gas yang menutupi planet bumi. Ya, kemudian yang paling bawah bagian atmosfer bertingkat-tingkat, ya. Yang paling bawah maka itulah yang berisi udara yang kita bisa hirup, banyak isinya dari oksigen, bisa kita nikmati udara tersebut. Bayangkan kalau tidak ada udara, kita enggak bisa bernapas. Kalau enggak ada udara, burung tidak bisa terbang. Gimana mau terbang enggak ada udaranya? Mau loncat juga setengah mati, enggak ada udaranya. Kalau tidak ada udara tadi susah, angin berhembus, awan tidak bisa kemana-mana. Kalau tidak ada udara kita enggak bisa mendengar suara karena udara ini penghantar gelombang, penghantar suara. Ya, dia jadi media untuk mengantarkan suara. Ya, dan banyak faedah daripada udara. Ya, yang subhanallah kalau kita perhatikan berdasarkan penelitian orang-orang, planet-planet lain juga ada atmosfer, tetapi mereka kebanyakannya bukan oksigen. Ya, seperti katanya planet Mars, ya, isinya karbon dioksida. Ya. Ya, kalau kita nggak bisa hidup dengan karbon dioksida, malah racun bagi kita. Jadi Allah sudah menyiapkan bumi ini dengan atmosfer yang isinya adalah oksigen yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya angin itu manfaatnya banyak. Maka tidak bisa kita kemudian mencela angin, ya, secara mutlak atau tatkala angin sedang berhembus dengan kencang kemudian kita mencela angin, karena yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Kalau kita melihat angin, kalau kita melihat angin berhembus, kalau jadi hukum berdoa tatkala melihat angin. Atau saya bilang angin ada dua. Angin bisa dibagi juga. Ada dua. Yang pertama, angin yang wajar, ya, yang biasa, tidak mengganggu. Kemudian angin yang kencang. Nah, untuk ini tidak perlu berdoa. Kalau angin biasa tidak perlu berdoa. Ya. Adapun angin yang kencang, maka ini yang dianjurkan untuk berdoa. Makanya Nabi mengatakan, "Idza ra'aitu ma takrahun," ya, wa idza ra'aitu ma takrahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya, "Idza ra'aitu ma takrahun fa idza ra'aitum ma takrahun." Yaitu jika kalian melihat apa yang kalian tidak suka, yaitu angin yang kencang. Ya, fa idza ra'aitum ma takrahun. Kalian tidak suka. Demikian juga dalam hadis kana idza asfatir ruh, adalah Rasulullah adalah sifatir rih, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada angin kencang, berarti doa itu hanya diucapkan tatkala angin kencang, ya. Dan ini adalah doa yang luar biasa yang kita dianjurkan berdoa kepada Allah. Jangan kita mencaci maki rih. Jadi dianjurkan berdoa dan jangan berdoa dan jangan mencaci memaki angin. Adapun doanya, ya, adapun doanya bisa buka di aplikasi zikir doa, ya, di Bekal Islam, bisa di-download zikir doa. Maka ada dua doa di situ yang diajarkan, ya. Pertama yang singkat, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan angin tersebut dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan angin tersebut, ya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, hadis Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, jadi kalau masuk di aplikasi tinggal tulis saja angin, akan keluar berdoa dari angin yang kencang. Doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini, Allahumma nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Yaitu, ya Allah, aku berlindung, aku mohon kepada Engkau, ya, dari kebaikan angin tersebut dan kebaikan yang ada dalam angin tersebut dan kebaikan dari apa yang diperintahkan kepada angin tersebut. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukannya, dari keburukan apa yang ada pada angin tersebut dan keburukan apa yang diperintahkan oleh angin tersebut. Ini dalil, ya, perhatikan doa tersebut, ya. Doa ini dalam angin datang, kita disuruh minta kebaikannya dan berlindung dari keburukannya. Artinya angin tersebut terkadang dikirim oleh Allah sebagai kebaikan sekaligus sebagai keburukan. Perhatikan ini. Angin terkadang dikirim oleh sebagai kebaikan sekaligus sebagai keburukan. Maksudnya bagaimana? Lihatlah misal dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq. Jadi kita disuruh minta kebaikannya berlindung dari keburukannya. Jadi dalam angin tersebut ada kebaikan, ada keburukan. Ada kebaikan, ada keburukan. Kebaikannya misalnya dalam perang Khandaq Allah mengirim angin. Angin tersebut berhembus menghancurkan orang-orang Quraisy, sementara dia berhembus lembut bagi kaum muslimin, ya, tidak mengganggu kaum muslimin. Padahal angin yang sama di tempat yang dekat, tetapi kondisi berbeda. Sama seperti hujan, ketika hujan Allah kirimkan dalam perang Badar, hujan keras menimpa kaum musyrikin, hujan rintik-rintik, gerimis menimpa kaum muslimin sebagai rahmat dan berkah bagi kaum muslimin, sementara bagi kaum musyrikin adalah musibah. Angin hujan yang sama, ya. Oleh karenanya terkadang Allah mengirim suatu musibah
ya, atau sesuatu yang kita tidak sukai ternyata baik bagi sebagian orang, buruk bagi sebagian orang, ya. Ya sama seperti sekarang ada, kita katakan ada wabah. Wabah terkadang adalah kebaikan bagi sebagian orang, tercatat sebagai mati syahid, kemudian dia bersabar, pahala baginya menghadapi wabah tersebut. Sebagai sebagian orang merupakan azab, siksaan, menambah dosanya, dia maki-maki, kemudian dia tidak terima dengan takdir Allah, maka menambah dosanya. Taib, ini yang berkaitan dengan masalah angin, ya. Jadi kalau kita melihat angin kencang, jangan kita mencela angin tersebut, karena kalau kita mencela angin tersebut, maka sungguhnya kita mencela Allah yang mengatur angin tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan pada bab berikutnya.